Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 299 yang lalu. Episode 300. Kenshin, yang berada di rumahnya Kaori, lagi makan pagi di situ. Dirinya tak menyadari jika sedang menjadi pembicaraan pada sebagian karyawan yang bekerja di perusahaan, termasuk pula staf kantor pusat, yang tak sengaja membaca berita tentang security yang menganiaya tuan muda. Staf itu pun segera menelpon rekan kerjanya untuk menanyakan kebenaran akan kejadian tersebut. Dan pagi-pagi ini, handphone seorang pegawai yang punya jabatan tinggi di kantor pusat terdengar berdering. Seorang yang menelpon itu berkata, "Halo Pak Michael, maaf ini saya ganggu waktunya. Ini saya mau bertanya, karena baru saja ini membaca berita di WhatsApp dari grup kantor kita. Katanya semalam tuan muda dianiaya oleh security. Apa benar itu beritanya?" Pak Michael, yang mendengar hal tersebut, tentu jadi kaget seketika. Bukannya menjawab, beliau malah bertanya balik, "Lo Pak David ini dapat info dari mana? Kalau tuan muda dianiaya security? Security mana itu? Kok berani sekali?" Pak David lantas menyahut, "Coba Pak Michael ini buka grup kantor. Di situ lagi banyak yang membicarakan kejadian ini." Mendengar hal itu, Pak Michael pun segera melihat handphonenya, dibuka grup WhatsApp-nya. Setelah disimak-simak, dibaca-baca, kemudian bertanya-tanya antar sesama rekan kerja, dan saling bicara di antara mereka, Pak Michael pun mendapat kejelasan. Berita itu ternyata datangnya dari seorang perempuan, salah satu pegawai kantor yang kerja di perusahaan yang kemarin mengalami masalah. Pak Michael pun merasa yakin berita itu benar adanya. Tak menunggu lama, Pak Michael segera langsung menelpon bos besar untuk menanyakan keadaan Kenshin. Bos besar yang di rumahnya menerima telepon itu, Pak Michael pun menyapa, "Halo bos, selamat pagi. Gimana bos keadaan tuan muda?" Bos besar pun menjawabnya, "Baik-baik saja. Tumben kamu ini telepon pagi-pagi menanyakan Kenshin pula. Emangnya ada apa?" Karena hal itu, bos besar malah bertanya. Pak Michael menjawabnya, "Oh ini bos, bukannya tuan muda kemarin malam berkelahi dengan orang, pakai dikeroyok security. Kurang ajar sekali mereka. Ini teman-teman kantor banyak sekali yang bertanya, apa tuan muda sekarang gak kenapa-napa bos?" Mendengar hal itu, bos besar pun terkaget. Lantas beliau pun bicara, "Apa Michael kamu bilang barusan Kenshin berkelahi dengan siapa itu? Saya baru tahu ini. Lagian Kenshin semalam juga nggak pulang, menginap di temannya. Ini kamu dapat informasi dari mana?" Pak Michael pun menyahutnya, "Lo berarti bos sendiri baru tahu tentang kejadian ini? Waduh gawat ini bos. Kalau gitu saya akan keluar mencari tuan muda." Bos besar pun membalasnya, "Ini Michael, saya mau tanya, yang kamu bicarakan ini informasinya dari mana? Itu benar atau sekedar berita angin?" Pak Michael menjawabnya, "Itu memang benar bos, dan bisa dipertanggungjawabkan." Mendengar hal itu, bos besar pun berkata, "Oh ini Michael, kamu tunggu saja, jangan dicari dulu. Saya akan telepon temannya." Saat itu, memang nomornya Kenshin semalam sengaja tidak diaktifkan. Jadinya bos besar sempat tak bisa menghubungi. Kemudian beliau pun menyuruh Nita, adiknya Kenshin, untuk mencarikan nomornya Iwan. Tak berselang lama, nomor itu didapatkan di lain tempat. Si Iwan sendiri, yang saat ini bersama Ririn, sedang mengajari mengemudi. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Iwan pun mengangkatnya. Kemudian terdengar suara, "Halo Wan, selamat pagi. Ini ayahnya Kenshin." "Oh ya, apa Kenshin di situ? Saya mau bicara." Si Iwan pun terkaget rasanya. Orang penting menelpon dirinya. Iwan pun lalu menjawabnya, "Oh ini Pak, maaf Kenshin sekarang nggak bersama saya. Tapi tadi dia bilang di rumahnya Mbak Kaori." Mendengar hal itu, lalu bos besar berkata, "Oh ya Wan, saya mau tanya. Ini baru dapat kabar. Katanya semalam Kenshin berkelahi, pakai dikeroyok security. Apa benar itu?" Karena bos besar yang bicara, si Iwan pun tak bisa menutupi, apalagi pakai berbohong. Iwan pun menjelaskan dengan apa adanya. Si Iwan berkata, "Oh itu benar Pak, Kenshin memang berkelahi dengan seorang pengusaha, dan security-nya pun ikut mengeroyoknya.
Saya pun sempat ingin membalasnya. Tapi Kenshin nggak membolehkan. Ketika mendengar Iwan bicara seperti itu, Ririn pun jadi terkejut. Rasa khawatirnya meninggi. Ia bertanya-tanya sendiri. Benaknya berbisik tentang Kenshin saat ini. Gimana kondisinya? Sedang apa dirinya? Namun Ririn waktu itu, ia masih menahan diri. Tak bicara dulu dengan Iwan. Kemudian Iwan ditanya oleh bos besar. Oh ya Iwan, apa kamu tahu tentang masalahnya itu? Kejadiannya gimana? Sampai Kenshin tak pulang. Mendengar tanya tersebut, si Iwan pun menjelaskan. Oh itu Pak, kata Kenshin kemarin malam. Dia nggak pulang ke rumah. Karena ada luka lebam sedikit di pipinya. Kenshin berpikir nanti bapak bertanya. Dan mengetahui hal sebenarnya. Jadi Kenshin pun memilih tidur di tempat kos saja Pak. Tapi sekarang dia sudah baikan. Nah untuk masalahnya Pak, kenapa terjadi seperti itu? Kenshin bercerita. Karena usaha restoran temannya Kenshin Pak. Yang diremehin orang itu. Katanya sepi restorannya nggak laku. Kenshin lalu membalasnya pula. Dengan kata-kata. Hingga terjadilah adu mulut. Sampai mereka berkelahi. Dan security-nya pengusaha itu. Ceritanya ikut pula mengeroyok Kenshin Pak. Mendengar penjelasan Iwan, bos besar pun mengerti. Kemudian beliau bicara. Oh jadi gitu masalahnya. Kenapa Kenshin sampai berkelahi? Kalau gitu terima kasih. Ini saya akan telepon langsung saja pada Henry ayahnya Kaori. Iwan pun menyahutnya. Iya Pak, sama-sama. Di sela itu si Iwan merasa berita tentang kejadian ini sudah banyak diketahui orang. Iwan yang berpikir sejenak, langsung saja ditanya Ririn tentang hal yang baru saja didengarnya. Si Iwan pun menjelaskan. Lalu kemudian, di rumahnya Kaori sendiri, Pak Henry yang bersama istrinya sedang makan pagi, menikmati liburan kerja. Handphonenya di atas meja. Tiba-tiba berdering. Pak Henry melihatnya. Bos besar sedang menelpon. Dan segera saja, langsung diangkatnya. Bos besar pun menyapa. Halo, selamat pagi Henry. Pak Henry menjawabnya. Halo bos. Selamat pagi bos. Iya bos, ada apa ya? Apa hari ini ada pekerjaan darurat? Kalau ada saya siap masuk kerja bos. Bos besar pun menjawabnya. Oh itu nggak ada Henry. Ini saya telepon mau tanya. Apa Kenshin di rumah kamu sekarang? Pak Henry pun terkaget jadinya. Beliau merasa tak enak. Jadi khawatir sendiri. Kalau tuan muda di sini tak disukai oleh bosnya. Hingga jawaban Pak Henry agak terpatah-patah terdengarnya. Iya bos. Tuh tuan muda, Aa ada di sini. Lagi di luar bersama Kaori. Maksudnya lagi makan pagi bos. Bos besar pun bertanya. Henry, coba kamu lihat diam-diam. Keadaannya Kenshin itu gimana? Kamu perhatikan wajahnya. Apa ada yang terluka? Mendapat perintah seperti itu, Pak Henry pun terkejut. Kemudian beliau bertanya. Emangnya ada apa bos? Ada apa dengan tuan muda? Bos besar pun tak menjelaskan. Beliau masih saja bicara. Sudah kamu lihat dulu saja keadaannya. Ingat Henry, kamu perhatikan diam-diam. Jangan sampai Kenshin tahu. Karena perintah itu, Pak Henry melakukannya. Langsung berjalan dekat jendela, melihat keadaan luar, melihat Kenshin, memperhatikan. Dengan serius sekali, istrinya pun sampai ikut pula. Mamanya Kaori itu bertanya, ada apa ya emangnya? Kok tiba-tiba di sini? Pak Henry pun menjawabnya. Nggak tahu ma, ayah cuman disuruh memperhatikan tuan muda. Apa ada yang terluka di wajahnya? Coba mama juga melihatnya. Dan ketika itu, Kaori yang makan ikan bakar, disertai sambal, tak sengaja, tangannya itu menyentuh matanya, hingga Kaori merasa jadi perih. Kenshin yang melihatnya, ia pun berdiri mendekati, kemudian bilang ke Kaori, sini Kaori aku tiup ya. Di saat itu, mama dan ayahnya Kaori melihatnya. Mamanya sampai berkata, papa lihat itu Pak Kenshin kok menghampiri Kaori. Aduh Pak, mama nggak melihatnya. Kenapa itu mereka? Pak Henry pun menjawabnya. Mama ini berpikir kok negatif gini. Tuan muda nggak seperti gitu. Coba lihat aja, Kaori matanya perih itu mah kena sambal. Tuan muda yang meniupnya, istrinya pun melihatnya. Beliau pun menjawabnya, oh gitu Pak, saya kira tadi ngapain. Maafin mama, di lain tempat. Bos besar sendiri, kini telah bicara dengan Pak Michael lagi. Oh ya Michael, kamu entar cari tahu, siapa orang yang berkelahi dengan Kenshin.
serta security-nya pula. Tapi jangan pakai kekerasan. Kamu selidiki dulu. Mereka itu siapa? Latar belakangnya seperti apa? Kok bisa menyombongkan diri? Pamer usaha ke Kenshin. Pak Michael pun menjawab, siap bos, saya akan laksanakan. Kemudian beliau bertanya, terus tuan muda, sekarang ada di mana bos? Bos besar menjawabnya, oh itu Michael. Kenshin sekarang ada di rumahnya Henry, menemui putrinya. Pak Michael pun mengerti. Setelah pembicaraan itu selesai, beliau pun menelpon Pak Henry. Pak Michael langsung bicara, halo Pak Henry, selamat pagi. Oh ya, saya mau tanya, kalau tuan muda keluar, tolong kabari Pak Henry, biar nanti tuan muda kita ikuti dari belakang. Pak Henry yang dapat telepon seperti itu, beliau langsung bertanya, oh ya Pak Michael, emangnya ada apa dengan tuan muda? Bos besar kok baru saja telepon ini, menanyakan pula keadaannya. Pak Michael menjawabnya, oh itu Pak Henry, tuan muda semalam berkelahi, dikeroyok 3 orang, 2 diantaranya security, dan tuan muda tak pulang semenjak malam, karena ada luka di pipinya. Ini bos besar memerintahkan untuk mencari tahu, orang itu siapa, yang berkelahi dengan tuan muda. Pak Henry pun terkejut mendengar itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.